kalau kalian masih kurang puas sama size dan juga jarak tempuhnya REV, kali ini Wuling memberikan solusinya. Nih di belakang kita ada Wuling Bingo. Halo bos geng, balik lagi ke mobil 123 bersama gua Hadi, dan kali ini kita akan ngerasain first impression drive-nya dari Wuling Bingo. Kalau kemarin kita udah bahas dikit-dikit karena mereka tuh baru pre-launching di minggu lalu, kali ini kita juga diundang untuk berkesempatan mencoba mobil lucu satu ini. Gimana kelanjutannya? Langsung aja yuk kita gas. Yang pertama, kita akan bahas dulu dari segi eksteriornya nih. Kalau kalian bisa lihat, memang desainnya itu lucu banget ya. Dari segi bahasa-bahasanya nih kita bisa mengingatkan ke beberapa tipe mobil. Salah satunya itu mungkin bisa dilihat dari VW Beetle, satu. Kemudian bisa dilihat juga ada kemiripan sama Porsche. Di bagian belakangnya bisa juga dilihat dari lampu belakangnya itu ada kemiripan sama Peugeot. Tapi ternyata Wuling ini punya karakter sendiri, yaitu yang berkonsep neo retro. Ya bisa dilihat ya, bentuknya bulat-bulat, kemudian masih ada kesan-kesan klasiknya tapi modern. Tuh, lihat dari lampunya depannya, terus kemudian dia tuh memiliki basic lampu, kalau bisa dibilang ini adalah smoke, tapi ditambah dengan proyektor dan LED. Jadi cakep banget ya teman-teman. Simple, bulat, tapi nggak ngebosenin. Ini lucu banget sih bagian depannya. Sekarang kita lari ke samping. Nah sekarang kita udah lari di bagian sampingnya nih. Kalian bisa lihat sendiri, mobil ini sekarang punya size yang sangat proper. Kalau bisa dibilang, mobil ini tuh akan di head to head kan dengan Neta-V. Nah, yang kemarin baru launching juga tuh. Kalau tapi di antara kalian tuh pasti masih banyak yang belum lihat secara langsung ya, Neta-V itu sebesar apa sih? Ya, sebenarnya mirip-mirip seperti ini. Nah, keduanya adalah mobil ini tuh sebenarnya bisa dilihat mirip-mirip seperti Nissan March ya. Kalau bisa lihat dari bentuknya, terus juga sizingnya, tapi sebenarnya tidak. Kalau dari ukuran angka by data, mobil ini tuh sebenarnya lebih mirip ukurannya itu ke Toyota Race, Toyota Rocky, walaupun berbeda segmen gitu kan. Ini mobil city car hatchback, kalau mereka itu kan jatuhnya seperti SUV ya, mini-mini SUV. Nah, terus juga yang paling gue suka di sini tuh ada list chrome di bagian bawah kaca ini. Tas. Melambangkan kesan mewahnya masih dapat banget. Terus di bawahnya juga ada list chrome di bagian pintu depan sampai pintu ke belakang, walaupun dia nggak full sampai pintu belakang. Mantap nih bos geng. Bagian depannya ini adalah tempat buat ngecharge. Nah tuh, jadi lebih simpel ya, tinggal dipencet doang, nggak perlu buka lock dari dalam, dia tinggal dipencet aja langsung keluar. Tuh, ini kan simple banget. Nah teman-teman, kalau velgnya sendiri itu sebenarnya mobil ini dibekali oleh velg kaleng aslinya, jadi kaleng biasa, tapi dia diberikan dop yang berbentuk bunga. Nah, bannya sendiri itu menggunakan ban ukuran 185/60 ring 15. Tapi yang gue suka lagi, desain dop velgnya ini nih senada banget sama bentuk overall mobil ini. Jadi cocok banget. Ya, karena ini kan konsepnya itu kan adalah neo retro. Jadi velgnya harus berbentuknya mirip-mirip kayak gitu. Cakep nih teman-teman. Nah bos geng, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yang sebenarnya ini adalah bagian yang paling gue suka. Bentuknya itu semok banget, gemoy. Mana ya? Neo retronya dapat banget. Dari segi lampu kiri kanannya ini bentuknya udah pas banget. Terus kemudian logo Wulingnya itu simple. Di sini berwarna chrome, emblemnya nih. Di bagian bawahnya ada list chrome yang terdapat cat eye di bagian kiri dan kanannya. Nah, yang paling gue suka nih bagian stop lampnya juga. Ini kalau kita bayangkan ya, mungkin sedikit mirip atau sama, bukan mirip, sorry. Kita mengingatkan kita tuh kepada Peugeot 206, 207 tuh lampunya mirip seperti ini. Nah, cakep banget nih teman-teman. Di bagian sininya udah ada sensor. Jadi kalian nggak perlu takut kalau mundur atau apa, mereka akan bunyi, masuk ke dalam, bunyi, jadi nggak perlu takut. Nah, kita lanjut aja langsung ke bagian bagasi akomodasi barangnya. Walah, udah dibilang kan solusinya udah diberikan di Wuling Bingo ini ketimbang REV. Punya size yang lebih besar. Salah satu adalah bagasinya nih, yang kapasitasnya itu cukup besar. Bisa kalian lihat sendiri ya, ini ada koper travel bag. Terus kalian bisa naruh box-box seperti ini nih. Ternyata di bawahnya ada koper lagi, muat nih. Berarti total muat 2 koper, box mini. Terus juga ini ada rak buku. Kalau kalian mau buat buku baca-bacaan jalan jauh, buat bosen, bisa naruh buku di sini. Dan ada tas ransel, ini untuk pekerjaan-pekerjaan. Jadi kayak buat laki nih, biasanya kita ke kantor bawa tas-tas messenger bag kan. Ini cocok muat banget di sini. Tapi ada tambahan lagi nih. Ini kalau kita turunin, mungkin menurut kalian udah cukup ya.
Kompartemennya bisa dibuka bos geng. Das. Nah, kalian bisa lihat ya di sini langsung tuh. Jadi masih bisa muat barang-barang lagi di bawahnya. Kalau yang bagian atasnya sudah penuh. Jadi memang Wuling tuh juga memikirkan kalau kapasitas bagasi itu juga cukup penting untuk mobil listrik ya. Nah bos geng, kali ini kita akan langsung ngebahas masalah interiornya nih. Dan juga ada beberapa fitur-fitur di dalamnya. Tapi sebelum itu, ada fitur yang cukup canggih nih buat mobil ini. Yaitu adalah keyless entry. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet atau apa mencet alarm buat nyalain. Tinggal deketin mobilnya aja. Buka. Nah, mantap tuh bos geng. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam ruang kabinnya Wuling Bingo ini. Surprisingly ya, mobil ini jauh lebih lega dan lebih proper daripada Wuling REV. Tuh, lihat, bisa dilihat ya dari size-nya itu lebih lebar, terus kemudian bagian headroom-nya juga lebih lebar. Ini kita bahas dulu dari setirnya. Kalau bisa dilihat setirnya memang mirip, bahkan mungkin sama Wuling REV. Nah, di sebelah kirinya ini ada tombol untuk cruise control, di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya untuk angkat telepon, mati telepon, atau kita mau next track. Next track dalam maksudnya next track itu adalah memindah lagu saat kita lagi nyetel lagu. Terus kita lari ke bagian dashboard dari teman-teman. Dashboardnya ini keren. Ini udah soft touch, berwarna coklat dipadukan dengan warna, ini kalau dibilangnya tuh milk tea. Tapi sebenarnya kalau gue lihat ya, ini tuh sebenarnya putih-putih pucet gitu. Ya kita ngomongnya milk tea lah. Terus juga di sini ada ornamen-ornamen, yaitu untuk AC, kas AC dia itu penuh putar, minimalis banget, dan ada lapisan berwarna chrome di bagian ini. Jadi menegaskan kesan mewahnya nih. Terus juga kisi-kisi AC nih cakep. Ada list berwarna chrome juga di bagian sininya, yang lagi-lagi menambahkan kesan mewah di bagian interiornya ini. Terus kita lari lagi ke bagian layar di depan nih. Jadi layar depan ini sebenarnya tidak menyambung. Ini adalah terpisah. Yang ukurannya itu 10,25 inci. Bagian kanan ini untuk kapasitas 10 meter, dan yang sebelah kiri ini 10,25 untuk bagian entertainment yang kayak radio, terus juga mau nyetel Bluetooth musik. Terus AC juga nih bisa diatur dari sini juga nih. Jadi kalau misalnya mau kena dada doang bisa, kena kaki sama dada bisa, kena kaki doang bisa. Terus juga nih, ini pencet kalau misalnya AC-nya tuh hanya berada di dalam ruangan. Jadi udara yang di luar itu nggak perlu masuk. Ini bisa pencet di sini aja nih. Tuh, ini mati juga bisa di sini, lampu dan lain-lain nih, dan lain-lain, gitu kan. Cakep nih teman-teman, simpel banget tapi fungsional banget. Terus kemudian di bagian door trim-nya juga nih. Door trim ini juga sudah dilapisi oleh soft touch. Ini enaknya, di sini ada tombol-tombol ya untuk ya standar lah untuk naik turunin kaca, terus ngelock pintu dan juga yang lain-lain. Di bagian kanannya ini ada auto leveling lampu nih, bisa dilihat. Jadi untuk keterangannya bisa diatur dari sini. Terus kemudian ada tombol traction control off. Jadi kalau misalnya mau dimatiin bisa juga nih, tinggal punya tombolnya di sini nih. Nah, kita lari ke bagian bawahnya lagi nih. Ini ada soket USB nih buat charging nih, atau kalau misalnya mungkin yang mau connect ke head unitnya di sini bisa langsung. Sayangnya mobil ini tuh belum dilengkapi fitur IOV dan juga wind. Nah, IOV itu kan biasanya di Wuling tuh ada, sedangkan di Wuling REV itu udah ada IOV walaupun belum ada wind. Tapi mobil ini ternyata nggak ada dua fitur itu. Sayang sekali. Sebenarnya mungkin next step-nya akan ditambahin kali ya, kita nggak ada yang tahu juga ya. Nah, di sebelah tombol AC ini atau knob AC ini ada satu tombol yang tulisannya E-Strip S. Ini adalah fungsinya untuk berubah mode berkendara. Jadi mobil ini tuh punya 4 mode berkendara. Yang pertama itu adalah Eco, kemudian Eco Plus, yang ketiga adalah normal, yang terakhir adalah Sport. Yang nanti akan kita coba saat kita ngerasain impresi berkendara mobil ini. Nanti kita akan ke sana tuh mobilnya. Oke, lanjut lagi kita ke bagian tengah nih teman-teman. Di bagian tengahnya ini simpel banget nih. Ini konsol ini bener-bener ya mini banget lah, mirip REV juga ya, lebih simpel. Jadi di sini ada ruang kosong lapang, kaki kita bisa selonjoran ke sini, bisa jadi lega lah ruangannya itu. Jadi kalian nggak perlu takut speed atau apa, ini lega banget lah pokoknya. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini tuh ada knob putar untuk transmisinya nih. Nah, kalian bisa di sini tinggal putar-putar aja. Ini ada P itu parking, R reverse, neutral, dan drive. Jadi bisa diatur dari sini. Dan menurut gue knob putarnya ini ada improvement lebih baik daripada Wuling REV yang suka kepencet kadang kebablasan kita muter. Ini lebih presisi oleh ini. Terus di belakangnya ini ada logo parking electric brake. Jadi nggak perlu pakai tuas rem tangan, tinggal cuma punya tombol begini dia mati. Tinggal tarik dia rem lagi. Kalau di bagian belakangnya ini adalah tombol hill start assist. Jadi kalau misalnya buat nanjak nih penting banget nih. Tinggal dipencet saat kalian nanjak, kalian ngerem lupa, males ngecek rem,
Itu mobil akan tetap berhenti, tapi hanya sepersekian detik. Jadi kalian juga harus tetap aware kakinya di pedal gitu. Nah kalau di bagian belakang ini cuma ada cup holder 2 yang di sini tuh ada list chrome nih, menambahkan kesan mewahnya lagi. Oke, selanjutnya kita bahas joknya nih. Joknya, walaupun masih menggunakan jok pocong, tapi ini empuk banget teman-teman. Di sini tuh busanya tuh enak banget. Tuh, empuk. Terus ini nih di bagian belakangnya ini semacam kayak ada busa tambahan lagi, biar punggung kita tuh nggak ngerasa kekerasan. Biasanya kan rata-rata jok pocong tuh ya rata aja udah, tapi ini di improvement menggunakan semacam kayak ada bantal di sini, jadi kita ngerasa lebih empuk. Tuh. Headrestnya juga kan jadi satu kan kalau jok pocong, jadi kepala kita pas-pas aja nih, cukup banget nih mobil, enak. Nah ada lagi nih improvement yang lebih baik daripada Wuling REV, yaitu jok pengemudinya sekarang diaturnya bisa menggunakan elektrik nih. Maju mundurnya udah nggak pakai tuas-tuas lagi, tinggal pencet aja tuh maju ya kan, mundur. Terus kalau yang bagian belakangnya recliningnya bisa pakai di doang, maju mundur. Terus naik turunin joknya bisa, ke bawah itu ke bawah, tinggal dikatasin dia naik ke atas. Jadi lebih simpel dan praktis untuk pengemudinya. Nah sekarang kita udah ada di baris kedua dari Wuling Bingo ini. Kita akan ngebahas soal akomodasi penumpangnya. Dan surprisingly memang jauh daripada REV. Kita bisa lihat ya, ini posisi duduk gue itu 173 cm tinggi gue. Ini posisi duduk nyetirnya belum gue rubah. Kita bahas legroomnya dulu, ya dapat sekitar 9 jari. Sedangkan headroomnya itu bisa dapat 9 jari juga. Mantap nih, luas nih. Tapi ada tapinya nih, walaupun memang akomodasi penumpangnya itu luas dari legroom sama headroom ini, mungkin ada rasa yang kurang nyaman di bagian jok bawahnya nih. Karena dia lantainya itu terlalu rata ya, jadi tuh seakan-akan jok ini tuh lebih pendek dekat dengan lantainya, jadi kaki kita tuh gantung gini nih. Nah, jadi mungkin ini kalau misalnya dipakai duduk agak lama, ini mungkin bisa jadi agak pegel kakinya. Ya itu aja sih sebenarnya. Dibilang kekurangan juga bukan sih sebenarnya itu. Cuman pendapat opini pribadi. Mobil ini juga sudah dilengkapi oleh airbag. Nah, ini ada airbagnya juga di sebelah kiri, bagi penumpang, terus juga di bagian pengemudi ini ada juga. Jadi sebenarnya safety keamanannya juga cukup oke juga. Terus kemudian mobilnya juga sudah dibekali oleh 4 speaker yang berada di pintu depan 1, pintu depan kanan 1, pintu belakang sebelah kanan 1, pintu belakang kiri 1. Jadi mantap nih, suaranya bisa jernih sampai ke belakang. Nah bosnya, sekarang kita udah ada di dalam mobil Wuling Bingo EV ini nih. Pertama kita akan atur joknya dulu yang katanya sudah elektrik. Ini tadi dirubah-rubah nih sama anak-anak belakang. Kita coba kita sesuaikan. Kalau Helmi kan senangnya tadi tinggi, nah kalau gue senangnya duduknya agak pendek. Nah gini, jadi view-nya tuh mata sama setir itu sama. Surprisingly mobil ini cukup lega, apalagi di bagian space ini nih. Tuh yang tadi udah dibahas juga ya. Ini kaki bisa selonjoran gini, kalau pegel juga masih bisa nih. Mantap nih. Terus setirnya juga bisa diatur. Nah, tuh naik turun. Jadi bisa disesuaikan. Kalau kalian kurang nyaman, tinggal dinaik turunin aja. Mantap nih bos geng. Habis ini kita akan mencoba akselerasinya jika menggunakan mode sport. Kita lihat ya. Sekenceng apa sih ini mobil? Nah, ini posisinya enak banget sumpah. Jadi bener-bener properly lebih enak daripada Wuling REV. Jauh sih, jauh. Tapi walaupun ya memang setirnya sama, terus tampilan ini sama, tapi nggak apa-apa. Oh di jalan udah kosong, kita coba gas sekarang. Ternyata tenaga peaknya itu ada di bagian tengah teman-teman. Beda sama Wuling REV. Wuling REV itu kalau dibejek dia langsung cek, tapi lama-lama hilang. Ini di tarikan bawahnya tuh ada smoothnya dulu, tapi habis itu di bagian tengahnya dia baru ngepick. Jadi sport mode-nya lebih manusiawi nih ketimbang REV gitu. Oh ya tadi pas lagi ngebut tuh juga gue ngerasain suspensinya sedikit tuh. Dia itu cenderung empuk, tapi bukan yang empuk banget sampai limbung. Kalau ngelewatin jalanan yang bergelombang dia masih manusiawi tapi empuk. Jadi nggak yang mobil kaku klutuk gitu, nggak ada. Nih kita ngelewatin speed bump nih. Tuh masih bisa diredam dengan baik. Mantap nih teman-teman. Gue menemukan satu hal baru lagi nih tadi yang gue cobain. Ternyata mobil ini tuh punya radius putar yang baik banget nih. Contoh, ini kita langsung U-turn aja ya. Tuh, buset, pendek banget. Tuh, kita putar lagi. Keren loh. Padahal wheelbase mobil ini tuh lebih panjang daripada Wuling REV. Yang notabene Wuling REV itu kan kecil banget ya. Kalau misalnya mobil ini lebih panjang, lebih besar, harusnya radius putarnya nggak bisa setajam itu. Berarti ini mobil keren nih.
Mantap nih improvementnya dari Wuling. Nah bos geng, sekarang kita sudah sampai di area zigzagnya nih. Di sini adalah zigzag challenge. Jadi kita gantian nih, karena di depan kita udah ada mobil satu, jadi kita harus nunggu dia dulu buat lewat. Kita lihat seberapa sharp handling dari mobil ini nih. Gue suka banget soalnya sama mobil yang karakter mobil itu sharp, bukan yang loose gitu ya. Biasanya mobil yang suspensi itu cenderung limbung atau empuk, itu tuh handlingnya kurang sharp. Tapi ini mobil kita harus buktiin juga nih. Tadi kan masih feeling awam aja ya, itu kok gue ngerasa sharp ya. Nah ini kita coba di zigzagnya nih, kita coba. Ini ngomong-ngomong lama banget nih, lu udah pada nggak tahu apa adrenalin gue udah meningkat nih. Parkir dulu bos. Parkir dulu ya, maaf. Ternyata di depan parkir dulu teman-teman, maaf ya. Oh ya teman-teman, sembari nunggu, mau sholat lu. ini tadi kan disebutin itu ada namanya fitur Kamera parkir. bukan kamera parkir, benar. Fitur kamera parking view ini kita coba tes juga nih. Nih ternyata tuh di sini bisa nih. Oke kita maju dulu, mundur. Nah, oh sorry, kebablasan teman-teman, kepe makanya nggak mau mundur. Nah sekarang kita matiin. Nah ini dia nongol di sini layar nih. Rear camera parking view teman-teman, yang sudah dilengkapi dengan garis-garis lucunya itu, garis-garis reggae, ada hijau, kuning dan merah. Nah garisnya itu tuh bisa belok juga teman-teman, ngikutin arah setirnya. Jadi kita nggak akan kagok tuh kalau belok atau kalau lagi belok pas mundur. Nih cakep nih. Nah, lurus set. Sip. Nah, gue mau buktiin kalau mobil ini punya handling dan steering yang sharp. Oke, kita coba ya. Bener-bener sharp teman-teman ternyata. Bener-bener sharp ternyata teman-teman. Gila nih mobil, walaupun punya suspensi yang limbung, bukan cenderung stiff ya, limbung, tapi dia ternyata punya handling yang cukup sharp. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba fitur Hill Start Assist nih, dan juga creeping functionnya mobil ini nih. Yang tadi katanya tuh creeping functionnya itu membuat mobil ini tuh jalan kayak mobil-mobil bensin pada normalnya aja. Jadi kan biasanya kan kalau kayak REV tuh kita nggak mencet gasnya, kita mencet kalau nggak dipencet gasnya, udah dia mobilnya nggak jalan. Nah ini bisa kayak mobil normal, nggak digas mobil bisa jalan dikit-dikit. Kita sekarang lepas remnya nih, kira-kira berhenti nggak? Nah ini udah gue lepas ya, kaki udah di sini nih tuh, ya kan? Mobilnya nggak jalan. Sekarang kita coba creeping functionnya, digas nih. Nah tuh jalan, kaki kanan gue udah di sini nih, tuh. Mobilnya jalan, berarti memang creeping functionnya dan Hill Start Assist-nya berfungsi dengan baik. Mantap. Nah bos geng, kita akan ngebahas soal tenaga mobil ini dan juga tipe-tipenya. Pertama, mobil ini tuh punya tenaga 68 PS. Jadi tuh dia punya dua tipe nih, short range dan juga long range. Tapi horsepower-nya sama semuanya, sama-sama 68 PS. Kalau yang short range itu jarak tempuh maksimalnya 333 km dengan baterai itu 31,9 kWh. Sedangkan kalau yang long range itu baterainya itu 37,9 kWh dengan jarak tempuh maksimum 410 km. Nah mantap nih. Tapi ada perbedaan sedikit nih untuk ngebahas masalah torsinya. Kenapa gue bilang beda? Ini agak kebalik nih. Yang long range itu tuh torsinya hanya 125 Nm. Sedangkan yang short range torsinya itu bisa tembus hingga 150 Nm. Klaimnya tadi yang kita tanya kepada orang-orang itu, orang-orang penjelasnya, kita kepada Bapak Wuling, ternyata ada perbedaan rasio antara yang long range dan short range. Maka dari itu torsinya itu berkurang yang di long range-nya. Kan memang kan jaraknya lebih panjang ya. Jadi itu mungkin penjelasan yang cukup logis masalah tenaga dan juga kapasitas baterainya. Nah bos geng, demikianlah review kita tentang Wuling Bingo EV ini. Jadi first impressionnya kita udah dapat, feeling berkendaranya juga udah dapat. Jadi kita akan merangkum secara general. Kalau kita rangkum secara singkat aja nih teman-teman, memang mobil Bingo EV ini itu improvementnya jauh banget sama REV. Dari segi size udah pada jelas, udah pada tahu. Dari size-nya udah jelas. Jarak tempuh juga sudah jelas lebih jauh daripada Wuling REV. Terus kemudian rasa berkendaranya, terus juga
ruang kabinnya, bahkan bagasinya itu lebih luas. Jadi memang kalau misalnya kalian merasa kurang puas sama REV, boleh tuh ditukar tambah, beli Wuling Bingo EV di belakang kita ini nih. Mantap. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi ngerjain videonya. Wali Taufik Walhidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gas! Mobil 123.com